Assalamualaikum. Ini ada beberapa soal tentang persamaan garis ya di materi geometri analitik. Tentang persamaan garis ada 6 soal akan dibahas. Yang pertama itu mencari persamaan garis yang melalui titik pangkal koordinat dan tegak lurus terhadap sebuah garis. Yang kedua juga persamaan yang kedua besar sudut yang terbentuk antara dua buah garis. Yang ketiga kembali lagi mencari persamaan garis melalui sebuah titik. Titiknya adalah 3,0 dan sejajar terhadap sebuah garis. Yang keempat juga persamaan garis melalui sebuah titik dan sejajar dengan sebuah garis. Jadi tipe soal 3 dan 4 itu sama, hanya berbeda titik dan garisnya. Nah, soal kelima itu dari 3 buah titik terbentuk sebuah segitiga. Yang ditanyakan persamaan garis tinggi dari titik A, dari titik B, kemudian persamaan garis berat dari titik A, dari titik B, kemudian koordinat titik tinggi segitiga tersebut yang terjadi, kemudian koordinat titik berat dari segitiga yang terjadi, kemudian jarak titik ke sisi di depannya, kemudian luas segitiga ABC. Ini kenapa dicoret urutan pertanyaannya? Seharusnya setelah AB itu E, kemudian DE baru F ya, karena urutannya seperti itu. Kemudian soal 6 juga 3 buah titik diketahui, maka terjadi sebuah segitiga. Ditanyakan sudut antara AB dan AC, segitiga ABC tersebut, jarak titik A ke garis BC sisi di depannya. Dari A dan B itu didapatkanlah bisa kita jawab pertanyaan soal C, yaitu luas segitiga ABC yang terjadi. Oke, mari kita mulai dari soal pertama. Soal pertama yaitu yang diketahui garis melalui titik pangkal koordinat yaitu 0,0. Kemudian garis tersebut tegak lurus pada sebuah garis X min 2Y. Nah, kalau garis saling tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah min 1 ya. Nah, garis yang tegak lurus X min 2Y sama dengan itu melalui titik pangkal koordinat dan gradiennya didapat dari garis yang diketahui ini. Dicari dulu gradiennya. Ingat, garis ini adalah A-nya 1, B-nya min 2, C-nya sama dengan 0. Maka gradiennya adalah min A per B. Gradien garis X min 2Y ini adalah setengah. Nah, garis yang diketahui yang akan dicari itu tegak lurus terhadap garis ini. Artinya garis yang dicari gradiennya dikalikan gradien garis ini setengah, itu perkaliannya sama dengan min 1. Anggap yang kita cari adalah M2, maka M2 bisa dicari berdasarkan M1 gradien garis X min 2Y sama dengan 0 dikalikan gradien yang akan dicari, maka hasilnya adalah perkaliannya min 1. Ingat, karena tegak lurus, maka didapatlah gradien garis yang akan dicari itu adalah min 2. Artinya kita akan mencari sebuah garis yang melalui 0,0 dengan gradien min 2. Ingat, Y min Y0 sama dengan M kali X min X0. Nah, X0 Y0 nya adalah 0, 0. M nya gradiennya adalah min 2. Maka garis yang dicari adalah Y sama dengan min 2X, atau kita buat ke bentuk umum 2X plus Y sama dengan 0. Oke, itu soal pertama ya. Kemudian soal kedua
soal kedua yaitu sudut antara dua buah garis. Sudut antara dua buah garis itu kita cari masing-masing gradien dari garis yang diketahui. Maka sudut yang dicari tangannya adalah ini dia. Tangan sudut apit dua buah garis adalah M1 min M2 dibagi 1 plus M1 kali M2. M1 itu adalah gradien garis pertama, M2 gradien garis kedua. Oke, kita lihat garis pertama. Garis pertama adalah 2x min Y plus 8 sama dengan 0. Gradiennya adalah min 2 per min 1 yaitu 2. Jadi gradien garis pertama ini adalah 2. Kemudian garis kedua, X plus 3Y sama dengan 0, gradiennya adalah min 1/3. Nah, tangan sudut apit dari kedua garis tersebut adalah ini M1-nya. 2 dikurangi M2-nya, dikurang min 1/3, dibagi 1 plus 2 kali min 1/3. Lanjut, maka diperoleh tangan sudut apitnya adalah 7. 2 ditambah 1/3 tadi ya, di pembilangnya, di penyebutnya 1 dikurang 2/3. Ini 7/3, jadi 3. 6/3 ditambah 1, 7/3 dibagi 1 kurang 2/3, 1/3, maka tangan sudut apit dari dua garis tadi adalah 7, sehingga sudut apitnya adalah arkes tangan 7, yaitu 81,9 derajat. Oke, itu soal kedua. Kita lanjut soal ketiga, yaitu persamaan garis yang melalui sebuah titik. Di sini 3,0 titiknya soal nomor 3 tadi ya. Dan garis itu sejajar terhadap sebuah garis Y sama dengan 3x min 1. Ingat, kalau dua buah garis sejajar, maka gradiennya adalah sama. M1 sama dengan M2. Karena garis yang dicari itu sejajar dengan garis Y sama dengan 3x min 1, yang itu adalah gradiennya sama dengan 3, maka garis yang dicari adalah garis yang melalui titik 3,0 dengan gradiennya yaitu 3. Sama seperti soal nomor 1 tadi, kita ambil rumusan Y min Y0 sama dengan M kali X min X0, sehingga diperoleh garis yang dicari adalah 3x min Y min 9 sama dengan 0. Ya, berhenti sampai di sini tidak apa, ini adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, soal nomor 4, itu soal nomor 4 sama seperti soal nomor 3, cuma titiknya 5,-2 sejajar dengan garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Artinya garis yang ditanyakan itu mempunyai gradien yang sama dengan garis ini. Garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0, gradiennya adalah 2/3. Karena sejajar, maka garis yang ditanyakan adalah garis yang melalui titik M, titik 5,-2 dengan gradiennya adalah 2/3. Nah, kembali lagi, Y min Y0, Y min Y0 sama dengan M kali X min X0. Oke, X0 Y0 nya adalah tadi 5,-2. Maka diperolehlah garis yang ditanyakan adalah 2x min 3y min 16 sama dengan 0. Oke, lanjut ke soal nomor 5 yang agak lumayan panjang ya. Di sini di soal nomor 5 diketahui 3 buah titik. Ingat, ini di dimensi 2 ya. Kita perlukan nanti segitiga bantuan untuk melihat
bagaimana sih titik A, B, C itu membuat sebuah segitiga, tetapi segitiga yang jadi penolong atau bantuan itu bukan segitiga sebenarnya, karena tidak kita buat di koordinat kartesius ya. Dari 3 titik itu, yang pertama ditanyakan persamaan garis tinggi dari titik A. Ya, ini dia segitiga penolongnya. Ini bukan segitiga sebenarnya, bukan dalam koordinat kartesius ya. Nah, titik A, titik B, titik C. Pertanyaan pertama, persamaan garis tinggi dari titik A. Garis tinggi dari titik A adalah sebuah garis yang tegak lurus, ini tegak lurus pada sisi di depannya. Jadi, dalam segitiga ini AD tegak lurus BC. Nah, persamaan AD inilah yang ditanyakan. Bagaimana mencarinya? Kita harus tahu dulu gradien garis AD ini, karena titik yang dilalui adalah sudah diketahui 1,0. Artinya kita harus tahu gradiennya ini, gradien AD. Gradien AD bisa dicari karena AD itu tegak lurus pada BC, karena AD garis tinggi kan. Jadi AD tegak lurus BC. Maka perkalian gradien AD dikali gradien BC sama dengan -1 ya. Gradien BC kita bisa cari, gradien BC adalah sebuah gradien yang diketahui dari dua titik. Ingat, gradiennya adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2 nya 5, boleh diambil C nya dulu atau B nya dulu. Nah, ini dianggap X1 Y1, ini anggap saja X2 Y2. Ingat, boleh ini yang 2, ini boleh yang 1. Boleh kita ambilnya 1 ya. Maka gradien garis BC ini adalah Y2 dikurangi 1, 5 dikurang, ini diambil ini yang 2, ini yang 1. Nih. Jadi Y2 min Y1 min 3 min 5, min 3 min 5. Y2 min Y1 min 3 min 5 dibagi X2 min X1. X2 min X1, X2 nya 2, X1 nya 0, 2 min 0. Maka gradien garis BC ini adalah min 4. Gradien garis BC diketahui min 4, maka dengan demikian gradien AD bisa diketahui, yaitu gradien AD dikali gradien BC sama dengan min 1. Ini gradien BC nya adalah min 4. Ini dicari, maka gradien AD nya adalah 1/4. Artinya persamaan garis tinggi dari titik A ini adalah sebuah garis yang melalui A 1,0 dengan gradien 1/4, yaitu Y min Y1. Y0 sama dengan M kali X min X0. X0 Y0 nya adalah 1,0. Nih gradiennya 1/4 kan. Gradiennya 1/4. X0 nya 1, Y0 nya 0. Nah, ini dia persamaan garis tinggi dari titik A. Analog dengan yang tadi, persamaan garis tinggi dari titik B. Ya. Sama seperti tadi, artinya secara geometri BE ini tegak lurus AC, karena garis tinggi dari B berarti tegak lurus pada AC. Artinya BE adalah sebuah garis yang melalui B dengan gradiennya belum diketahui. Gradien ini bisa dicari karena BE tegak lurus AC. Jadi sama seperti soal A tadi ya. Artinya kita cari dulu gradien dari AC. Gradien AC adalah 5 dikurang 0
dibagi 0 dikurang 1. Jadi gradien AC diperoleh min 5. Artinya gradien BE bisa dicari karena BE tegak lurus AC. Maka perkalian gradiennya adalah min 1. Ini gradien AC-nya min 5. Maka gradien BE-nya bisa dicari yaitu 1/5. Artinya sama seperti tadi. Persamaan garis tinggi dari B adalah sebuah garis yang melalui titik B 2,-3 dengan gradiennya 1/5. Kembali lagi, Y min Y0 sama dengan M kali X min X0 dengan X0 Y0 nya adalah 2,-3. Maka persamaan garis tinggi dari titik B adalah X min 5Y min 17 sama dengan 0. Nah, catatan garis tinggi dari A, garis tinggi dari B itu bertemu di sebuah titik. Titik itulah yang dinamakan koordinat titik tinggi segitiga tersebut. Nah, itu ditanyakan pada soal E. Jadi E itu harusnya setelah B. Nah, soal E itu bisa kita cari dengan perpotongan garis tinggi AD dan garis tinggi BE. Ya, nanti di soal E ya. Kita lanjut ke soal C. Soal C, garis berat sekarang. Garis berat dari titik A. Jadi ini segitiganya tadi ya, dibuat lagi. Garis berat dari titik A adalah sebuah garis ke sisi di depannya, tengah-tengahnya sisi depannya ya. Jadi garis berat dalam sebuah segitiga adalah sebuah garis dari titik salah satu titik segitiga ke tengah-tengah sisi di depannya. Jadi garis berat dari A adalah garis dari A ke tengah-tengah BC. Ini tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengah BC berarti BP sama dengan PC. Artinya garis yang akan kita cari adalah, karena di sini kita tidak tahu gradiennya kan, garis yang kita cari adalah sebuah garis yang melalui A 1,0 dan P. P inilah yang kita belum tahu. Apa sih koordinatnya? Koordinat P itu bisa dicari karena apa? Karena P itu di tengah-tengah BC. Kenapa di tengah-tengah? Karena AP itu garis berat, ya. Nah, artinya kita cari koordinat P. Koordinat P, koordinat titik tengah dari dua buah titik. Ingat, titik tengah absisnya dijumlahkan dibagi 2, ordinatnya dijumlahkan bagi 2. Nah, itu titik tengah. 2 tambah 0 dibagi 2 min 3 tambah 5 bagi 2. Jadi titik P itu koordinatnya adalah 1,1. Ya, 1,1. Dan berarti di soal C itu persamaan garis berat dari titik A adalah sebuah garis yang melalui A 1,0 dan P 1,1. Artinya kita mencari persamaan garis melalui dua buah titik, yaitu titik A 1,0 dan P 1,1. Ingat, garis melalui dua buah titik X1 Y1 X2 Y2 adalah ini, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ingat, titik tadi A1, A adalah 1,0, ini X1 Y1, P nya 1,1 adalah X2 Y2. Di sini kita lihat Y1 nya adalah 0, Y2 nya adalah 1. Jadi Y min 0 dibagi 1 kurang 0 sama dengan X
min X1, X1 nya adalah 1, dibagi X2, X2 nya adalah 1, 1 kurang 1, maka terjadilah persamaan Y per 1 sama dengan X ke min 1 per 0. Artinya kita dapatkan X min 1 sama dengan 0. Jadi persamaan garis berat dari titik A tadi adalah X min 1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Oke, lanjut ke soal 5D, juga garis berat, analog dengan C tadi. Sekarang garis berat dari B. Garis berat dari B sama seperti tadi. Kalau tadi dari A, sekarang dari B ke sisi di depannya, yaitu kita ambil saja di sini Q. Artinya Q ini adalah tengah-tengah dari AC. Kenapa tengah-tengah? Karena BQ ini adalah garis berat. Artinya untuk mencari persamaan garis berat dari B, kita harus mencari dulu koordinat Q yang titik tengah AC ini. Maka koordinat Q bisa dicari jumlah absis 1 tambah 0 bagi 2, ordinatnya 0 tambah 5 bagi 2. Maka koordinat Q adalah 1/2, 5/2. Ingat, ini tidak usah didesimalkan ya. Biarkan saja pecahan seperti itu, pecahan paper Q ya. Nah, garis berat dari B artinya sebuah garis yang melalui B 2,-3 dan Q setengah, 5/2. Sama seperti tadi, Y min Y1 sama dengan per X2. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Masukkan semua titik X1, Y1, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Maka persamaan garis berat dari B ini penyelesaiannya kita dikali 2 di sini. Berikutnya didapatkan persamaan garis berat dari B tadi adalah 11X plus 3Y min 13 sama dengan 0. Oke. Nah, ke soal E, yaitu koordinat titik tinggi segitiga ABC tersebut. Artinya yang dicari adalah titik potong dari dua buah garis tinggi yang kita sudah dapatkan tadi. Garis tinggi dari A tadi AD adalah X min 4Y min 1 sama dengan 0. Garis tinggi dari B tadi BE di soal B adalah X min 5Y min 17 sama dengan 0. Artinya titik potong dari kedua garis tinggi tersebut itulah yang merupakan koordinat titik tinggi segitiga ABC yang terjadi. Jadi dari dua persamaan garis ini kita lakukan eliminasi karena kebetulan X-nya sudah sama koefisiennya. Jadi langsung aja kita eliminir X karena tandanya sama dikurang. Maka didapat Y sama dengan 16. Ordinatnya Y sama dengan min 16. Ordinat sudah dapat min 16. Berapa sih absisnya? Absisnya Y sama dengan min 16 itu silakan disubstitusi ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Ini disubstitusi ke persamaan 1. Y diganti min 16, ini persamaan 1 ya. Maka didapatlah X sama dengan min 63. Artinya koordinat titik tinggi segitiga ABC adalah min 63, min 16. Oke. Kemudian soal berikutnya, titik berat koordinatnya apa dari segitiga ABC yang terjadi tadi? Sama seperti titik tinggi tadi. Maka koordinat titik berat itu adalah perpotongan dua buah garis berat yang ada. Tadi sudah dicari
garis berat dari titik A, yaitu X-1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1 ya. Nah, garis berat dari B adalah 11X min 3Y min 13 sama dengan 0. Maka dari kedua persamaan garis berat ini kita substitusi X sama dengan 1 sini. X diganti 1, maka terjadi 11 plus 3Y sama dengan 13. Diperoleh 3Y sama dengan 13 min 11, maka Y sama dengan 2/3. Y sama dengan 2/3. Oke ya. Maka titik berat segitiga ABC yang terjadi adalah 1,2/3. Lanjut, masih soal 5 juga, yaitu jarak titik A ke BC. Ingat, jarak titik ke sebuah garis ya. Jarak titik ke sebuah garis ini, titiknya misalnya X0 Y0, garisnya harus dalam bentuk persamaan umum. Persamaan umum garis adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, jarak A ke BC harus kita cari dulu persamaan garis BC ini. Baru kita dapatkan jarak A ke BC. Nah, persamaan garis BC ini dicari dengan ini tadi, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, dengan A1, X1 Y1 nya adalah ini B, X2 Y2 nya adalah C, X2 Y2. Nah, ini dia. Y1 nya min 3, Y2 nya 5, X1 nya min 2, X2 nya 0, maka diperolehlah persamaan garis BC adalah 4X plus Y min 5 sama dengan 0. Maka jarak dari A ke BC adalah X diganti dengan 1, Y adalah 0. Maka jarak dari A ke BC itu adalah kita lihat, satu per akar 17. Ingat, jarak tidak ada yang negatif. Ya, jarak dari A ke BC tadi adalah 1 per akar 17. Tidak usah didesimalkan dulu ya. Nah, pada segitiga tadi jarak dari A ke BC itu adalah sama dengan tinggi segitiga. Coba perhatikan kembali. Jarak dari A ke BC ingat adalah yang tegak lurus. Artinya pada segitiga penolong ini adalah tinggi segitiga ABC. Ini tinggi. Artinya tinggi segitiga ABC tersebut adalah 1 per akar 17. Ya. Nah, bagaimana soal berikutnya, yaitu kita mencari atau ditanyakan luas segitiga yang terjadi. Luasnya adalah setengah alas kali tinggi kan, setengah kali alas kali tinggi. Tingginya tadi sudah didapat, yaitu 1 per akar 17. Nah, alas kita belum tahu. Alas adalah jarak BC.
Jarak BC adalah jarak antara dua titik. Ingat, jaraknya adalah akar dari selisih X dikuadratkan ditambah selisih Y dikuadratkan. Jadi X2 min X1 kuadrat Y2 min Y1 kuadrat, hasilnya adalah akar 68. Ternyata jarak BC adalah 2 akar 17. 2 akar 17 ya. Itu adalah alas dari segitiga ABC tersebut. 0, ini 0 plus 2 harusnya ya, ini plus ya, ini plus nih karena ini min 2 ya. Min plus, hasilnya tidak mempengaruhi karena itu kuadrat ya. Ini plus 2 ya, tidak mempengaruhi. Maka alasnya adalah 2 akar 17. Ingat, tinggi sudah didapat tadi 1 per akar 17. Maka luas adalah setengah kali alas, setengah kali alas kali tinggi. Hasilnya luas segitiga ABC dari ketiga titik di soal nomor 5 itu adalah 1 satuan luas ya. Soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 sama seperti soal nomor 5, tapi yang ditanyakan bukan garis tinggi garis berat. 3 titik diketahui, yang ditanyakan sudut antara AB dan BC. Nah, sudut antara AB dan BC kita tidak usah mencari persamaan garis AB dan persamaan garis AC. Cukup kita cari gradiennya. Gradiennya adalah gradien AB nih, min 1/5. Kemudian gradien AC. Gradien AC diperoleh gradien AC 1 min 4 per 6 min 3. Gradien AC adalah min 1. Maka sudut antara AB dan AC M1 min M2 dibagi 1 plus M1 kali M2. Sehingga diperoleh tangen sudut apit kedua garis tersebut adalah 2/3. Maka sudut apitnya adalah arkes tangan 2/3 yaitu 33,69. Dan kalau seandainya Anda membuat titik tersebut di koordinat kartesius, maka sudut yang terbentuk adalah sudut tumpul, sehingga sudutnya adalah